perbuatan dosa yang terus kita lakukan, yang terus kita kerjakan, tidak mau bertobat, maka itu akan menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Dosa adalah pemberontakan, pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah yang sudah Dia tetapkan. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama kita mengenal yaitu 10 hukum Taurat. Bapak Ibu, kalau kita baca 10 hukum Taurat itu, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa melakukan itu dengan 100%. Di dalam perjanjian baru juga kita menemukan ada 2 hukum kasih. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Apakah kita sudah melakukan itu? Pertanyaan. Maka dosa itu adalah akan saya dan kita semua terhadap hukum-hukum Allah yang sudah Dia tetapkan. Nah, itu adalah dosa, Bapak Ibu, yang dibahas di sini. Dosa juga adalah perbuatan yang berbelok, meleset dari prinsip-prinsip kebenaran Allah. Bapak Ibu, yang harusnya adalah jalan kita lurus, tetapi kita berbelok dari kebenaran-kebenaran itu. Nah, itu adalah suatu dosa di hadapan Tuhan. Dosa juga adalah hidup yang tidak berpusat kepada Allah. Mungkin material, kita hidup di dalam berbagai, yaitu apa yang dilihat mata. Kita melihat apa yang memuaskan hati dan mata kita. Maka kita tidak lagi berpusat kepada Allah. Maka itu adalah perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Maka jelas ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, apa yang akan terjadi atau yang dialami oleh manusia atau orang percaya kita semua, jikalau terus-menerus hidup di dalam dosa, menjadi budak dosa, menjadi pelayan dosa, atau menjadi hamba dosa. Apa yang akan dialami oleh semua orang atau kita sebagai orang percaya, jika terus-menerus hidup dalam dosa, apa yang akan kita alami? Bapak Ibu, paling tidak ada 3 poin yang perlu kita pahami yang akan dialami oleh semua orang yang terus hidup di dalam dosa. Yang pertama, upahnya adalah apa, Bapak Ibu? Ini, Bapak Ibu. Upah orang yang hidup di dalam dosa, pertama adalah akan mengalami kematian secara rohani. Nah, Bapak Ibu, orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, hidup dalam ketidaktaatan akan ketetapan Allah, pertama yang akan dialami adalah kematian secara rohani. Apa maksudnya kematian secara rohani? Bapak Ibu, jauh daripada kebenaran lagi. Sikapnya itu tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Walaupun dia sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, dia tidak akan mencerminkan sebagai orang percaya. Nah, itu karena apa? Karena upah dosa itu tadi. Dia mengalami kematian rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, upah bagi orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa akan mengalami kematian secara jasmani. Makanya Bapak Ibu jelas, tidak ada satupun orang di dunia ini yang selamat dari poin yang kedua ini. Jelas kata firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, kematian. Makanya Bapak Ibu, kita ini mati semua. Karena kita adalah sudah berada di dalam dosa. Kita sudah hidup di dalam dosa. Maka sebagai upahnya yang tidak bisa terelakkan adalah apa? Kematian secara fisik. Maka itu adalah upah daripada dosa. Seperti ayat yang kita baca tadi. Nah, yang poin yang ketiga yang paling berbahaya dan disebut adalah sebagai kematian yang kedua. Setelah kematian jasmani akan mengalami kematian yang kedua. Orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Yaitu apa Bapak Ibu? Upahnya adalah akan mengalami kematian kekal di dalam neraka. Disebut sebagai kematian yang kedua. Nah, Bapak Ibu, ini adalah akibat daripada dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini yang perlu kita pahami sebagai orang percaya. Dan hal inilah
juga yang dialami oleh bapak leluhur kita, yaitu Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Kita melihat Bapak Ibu, Adam dan Hawa, dan saya sudah siapkan satu ayat firman Tuhan yang boleh kita mengingatkan kita kembali. Di dalam Kejadian pasal 2, ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Kita coba baca Bapak Ibu bersama-sama. Akibat daripada dosa yang telah diperbuat oleh bapak leluhur kita, yaitu Adam dan Hawa. Kita baca satu bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3, ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan sudah dilanggar oleh bapak leluhur kita. Firman Tuhan berkata bahwa engkau boleh memakan buah semuanya di dalam taman ini. Tetapi ada satu yang dilanggar, tidak boleh engkau memakannya, yaitu buah kuldi, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi pada saat engkau akan memakannya, engkau pasti akan mati. Makanya mulai dari titik itu, dan ini pernyataan Allah yang pertama kalinya menyatakan kepada manusia bahwa engkau mati. Itu akibat daripada pelanggaran itu, Bapak Ibu. Pelanggaran dosa. Makanya kita ini semua mewarisi hal demikiannya. Sampai dari dulu, sekarang, dan sampai yang akan datang, mewarisi semua ini. Mengalami kematian secara jasmani. Dan kematian di sini, Bapak Ibu, kita coba memahami apa yang dimaksud kematian di sini. Engkau akan mati ketika melakukan pelanggaran itu. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita perlu dulu melihat bahwa apa yang menjadi dampak yang dahsyat akibat daripada pelanggaran dosa ini. Apa yang menjadi dampaknya? Yang pertama, Bapak Ibu, kita coba melihat ada 3 hal yang menjadi dampak daripada akibat dosa itu. Yang pertama, Bapak Ibu, apa? Manusia mengalami penderitaan. Dan di sini keterangannya adalah perempuan mengalami kesusahan saat mengandung dan kesakitan yang hebat saat melahirkan. Atau ada di antara kita yang pada saat hamil senang-senang gitu ya, nggak ada gejolak apa-apa. Atau pada saat melahirkan tidak mengalami kesakitan. Ada di tengah-tengah kita? Saya rasa tidak ada, Bapak Ibu. Saya ingat waktu Ibu Siska mau melahirkan beberapa tahun yang lalu. Pada saat dia mau melahirkan, saya bacakan tuh ayat firman Tuhan. Aku bilang itu akibat daripada dosa. Marah Bapak Ibu. Katanya. Udah orang kesakitan, dia ngomel itu di ruang melahirkan. Itu saya katakan, itu akibat daripada dosa. Marah. Nah, ini adalah yang dialami akibat daripada atau dampak yang dahsyat yang diakibatkan oleh dosa itu adalah apa? Mengalami penderitaan yang hebat. Dan khususnya adalah perempuan saat mengandung dan melahirkan. Yang kedua, Bapak Ibu, akibat daripada dosa itu, manusia bersusah payah mencari nafkahnya dan rezekinya. Karena tanah menjadi terkutuk, Bapak Ibu. Makanya kita kaum para laki ini mati-matian. Karena apa? Karena tanah itu tidak seperti sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Sudah terkutuk tanah itu. Makanya kita semua para laki-laki sekarang itu cari makan aja susah. Ya. Cari rezeki aja susah. Karena apa? Akibat daripada dosa tadi, Bapak. Dan yang ketiga adalah akibat daripada dosa itu, yang diakibatkan daripada dosa itu adalah yang ketiga, manusia mengalami kematian secara rohani dan jasmani. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, bukan mati secara langsung, Bapak Ibu. Pertama-tama yang dialami adalah mati secara rohani. Dan yang kedua, yaitu mati secara jasmani. Nah, itu adalah yang dialami oleh atau akibat daripada dosa itu.
Tetapi saya mau sederhanakan kepada kita konteks pada zaman ini. Dosa itu hanya saja maut yang akan kita alami sebagai upahnya atau seperti apa. Tetapi Bapak Ibu, saya mau menyederhanakan bahwa dosa itu juga adalah akan menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, perbuatan dosa yang terus kita lakukan, yang terus kita kerjakan, tidak mau bertobat, maka itu akan menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.